Jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Amin. Sebab Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu sebabnya dalam segala kondisi apapun, kita mau belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap bersuka cita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang senantiasa menaungi kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini firman Tuhan yang Tuhan katakan untuk kita terus bersukacita. Apapun kondisi kita yang kita alami saat ini, pandang Yesus, bawa pergumulan kita di dalam kaki Yesus. Sebab ada pertolongan, ada kekuatan, ada jalan keluar. Hanya di dalam Yesus sumber sukacita kita. Haleluya Yesus.
hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku bersuka, memuji namamu, jiwaku bersuka.
sekali-kali pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali pun Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan. Engkau penolong kami dalam kesesakan. Engkau Allah kami yang setia. Engkau sumber sukacita kami. Engkau sumber pengharapan kami. Tanpa Tuhan, kami nggak akan sanggup menghadapi apapun. Tetapi Engkau yang memampukan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Hati kami mau memuji nama-Mu senantiasa. Cause you are great, you the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. Hallelujah, Jesus. Cause you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Cause you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Jesus. There is no one else like you. For you are great. You the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau di muka bumi ini, hanya Engkau Yesus, Allah kami yang besar dan dahsyat. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Seperti Yesus. Sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Benar Tuhan, pujian ini kami angkat dengan iman kami, bahwa tidak ada Allah seperti Engkau. Tuhan kami Allah yang ajaib. Tuhan Allah kami Allah yang besar, melebihi daripada masalah pergumulan kami. Tuhan Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Dan saat ini juga Engkau berdaulat di atas ibadah kami. Leluasa Engkau berkarya. Tuhan lakukanlah yang terbaik bagi kami. Tuhan lakukanlah
apa yang hendak Engkau lakukan dalam kehidupan pribadi kami, supaya kami semakin hari semakin kuat, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Melalui ibadah ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Allah. Pujian syukur kami Tuhan, pujian sembah kami kepadamu, pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Inilah persembahan yang kami dapat bawa kepada Engkau. Di atas semuanya ini Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di mata Allah. Dan terimalah ya Tuhan kehidupan kami, koreksi kami, ajar kami, bentuk kami Allah, supaya kami semakin indah di mata Allah. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah yang kedua ini Tuhan, kami menyerahkan dalam pengurapan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini untuk Engkau memberkatinya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah mereka. Dan apa saja yang mereka doakan dengan iman, mereka akan menerima dari Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita tepuk tangan di hadapan Tuhan yuk. Katakan bersehati bersepakat kepada Tuhan, bersehati bersepakat dengan Tuhan. Kita harus sepakat di dalam Tuhan. Anak Tuhan sepakat sehati, Tuhan hadir di tengah mereka. Amin. Amin. Bersukacita. Haleluya. Yuk. Bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Sekali lagi,
dengan iman, berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Janji Tuhan gak main-main saudara. Berkemenangan dan berkelimpahan itu yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Siapa yang merasakan kasih Tuhan nyata dalam hidupnya? Amin. Amin. Kita mau nyatakan kasih Tuhan sungguh nyata. Sebab kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus bersuka cita, kami mau terus bersyukur Engkau Allah dalam hidup kami. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terlintas, hanya Kau yang termegang. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Walau badai menghadang, ada Tuhan Yesus yang beserta kita, amin. Amin. Walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hati kami berikan hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Walau badai menghadang, masalah bergoncang, bumi bergoncang, kami tetap pegang teguh janji Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, menyertai setiap kami, menyatakan kasih-Mu atas kami. Yuk, kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah. Katakan segenap hatiku untukmu Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk. Sekali lagi, segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.
kita yang akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah anak. Kepada Ibu Gembala dipersilakan. Mari kita mengarahkan tangan kita ke depan. Doa kita semua, doa saudara sangat mendukung, membantu kehidupan mereka untuk mencapai masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak bosan-bosan kami berdoa kepadamu Bapa. Engkau melihat anak kecil, hatinya lembut. Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Melalui orang tuanya mereka datang ke gereja. Di dalam nama Yesus ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Bukan guru-guru yang memberkahi, tapi Roh Kudus memakai guru-guru, memakai orang tua mereka untuk memperkenalkan mereka kepada Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan tidak akan pernah habis. Untuk kami semua, tidak terkecuali Tuhan, anak-anak kecil, masih dini, perlu perawatan daripada kuasa Tuhan. Supaya roh mereka, iman mereka bertumbuh Tuhan, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah mereka yang Kau selamatkan Tuhan melalui keluarga mereka. Inilah mereka yang Kau berkati. Inilah gereja masa depan-Mu Allah. Inilah mereka ya Tuhan yang akan Kau pakai dengan luar biasa. Doa syukur kami naikkan kepadamu. Kalau hari ini mereka beribadah, kalau hari ini Engkau memberkati mereka, kalau hari ini Engkau berfirman bagi mereka, kalau hari ini mereka bisa memuji-muji Tuhan oleh karena kesehatan, kemenangan yang Kau berikan bagi mereka. Tuhan berkati orang tua mereka, berkati ibadah ini, dan berkati mereka Allah. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan terus mengalir atas mereka. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat beribadah buat anak-anak sekolah minggu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami bersyukur dan bersukacita memiliki Tuhan yang besar dalam hidup kami. Setiap janji-Mu iya dan amin. Oleh sebab itu kami mau bersehati bersama Tuhan. Kami percaya ketika kami bersepakat dengan Tuhan dan hidup kami sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan, maka kuasanya dan kemenangannya akan Dia berikan bagi kita semua. Buka hatimu, angkat hatimu dengan iman percaya kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita hidup karena percaya hanya kepada Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang bersepakat kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar. Amin. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
pergi dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Siang hari ini mari renungkan di hadapan Tuhan. Janji Tuhan mana yang Ia tidak genapi dalam hidupmu. Selama kita bersehati dan bersepakat dengan Tuhan, dan kita menaruh hidup kita seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, maka tuntunan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ia Tuhan yang setia menepati janji-janjinya. Ia akan menyertai kita, Ia akan membebaskan kita, Ia akan memberkati kita, menyembuhkan kita, menuntun kita dengan kuasa-Nya, dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Siang hari ini, buka hati di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan bahwa kita percaya punya Allah yang besar dalam hidup kita. Hidup kita sepenuhnya karena percaya kepada Engkau ya Yesus. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Tuhan yang besar. Engkau yang berjanji dan sanggup menggenapinya Tuhan. Iman kami bersepakat dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Ku terima sekarang teman. Sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Ini janji kami di hadapan Tuhan. Kami mau bersepakat dengan Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kemenangan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi. Punya Tuhan yang, waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya, dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari imanku. Bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima janji Tuhan, kemenangan ada bagi kami sekalian yang bersepakat.
bagi orang yang beriman kepada Tuhan. Terima kasih kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing akan firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga yang ikut campur tangan sehingga firman-Mu dapat diterima dan diterapkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang hadir di siang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat WL Singer, pemain musik, ya, sound dan overhead sekaliannya. Kiranya Tuhan yang memberkati. Pada siang hari ini saya mengangkat satu judul firman Tuhan yang berjudul Bersatu Hati Bersama Tuhan. Ya, bersatu hati bersama Tuhan. Yang terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai ayat 19. Matius 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Bersatu hati bersama Tuhan. Nanti saya akan membacakan ayat yang 18. Nanti Ibu Bapak akan membacakan ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang di dalam surga selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tergantung daripada anak-anaknya, apakah anak-anaknya itu meminta atau tidak. Kalau seorang anak yang bijaksana, seorang anak yang berhikmat, ketika dia tahu bapaknya itu adalah Allah yang penuh dengan luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, dia tahu. Ya, dia tahu dan dia akan berharap meminta kepada Tuhan. Nah, kita sebagai sidang jemaat Tuhan yang dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah engkau bijaksana, hendaklah engkau berhikmat, mengerti akan kehendak Tuhan, mengerti dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ada dua kata yang penting di dalam ayat 18 dan 19 ini yang berkenaan bagi kita sidang jemaat Tuhan. Yang pertama itu adalah kata terikat. Dan yang kedua itu adalah kata lepas atau lepaskan. Ketika kita mengikat diri, maka surga pun akan mengaminkan, akan terikat. Tetapi kalau kita melepaskan, di surga pun akan terlepas. Jadi memang ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kembali kepada kita. Ya, sampai di mana kita bertekun di dalam doa-doa kita. Sampai di mana kita bersabar di dalam doa-doa kita. Jangan ketika kita berdoa hanya di awal saja kita bersemangat. Tetapi ketika kita berdoa menghadapi ujian, menghadapi tantangan, sepertinya Tuhan jauh sepertinya ya kita enggak berdoa lagi, jangan. Ya, jangan melepaskan. Ya, tetap terikat. Karena ketika kita terikat, surga pun akan terikat. Ya, permasalahannya adalah ya Tuhan ketika kita terikat dengan janjinya, terikat dengan firman-Nya, Tuhan menguji sampai di mana kesabaran kita, sampai di mana iman kita. Ya, Tuhan mengabulkan doa-doa kita tergantung waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Kalau kita sih kepinginnya cepat kan, ya kalau bisa hari ini, detik ini Tuhan jawab. Tapi kemauan kita bukan kemauannya Tuhan, kehendak kita bukannya kehendak Tuhan.
Doa itu harus diserahkan kembali kepada kehendak Tuhan, karena yang terbaik adalah kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, adik-adik sekaliannya, tetaplah kita terikat dengan surga. Amin. Terikat, maksud saya kalau kita terikat bersama, sehati dalam firman-Nya, maka surga pun akan terikat. Kalau kita covenant ya bersama, beriman bersama, memegang janji Tuhan bersama, nah surga pun itu akan menurunkan berkat-Nya dan campur tangannya dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita akan lihat campur tangan Tuhan, jawaban Tuhan, pengabulan dari doa-doa kita ke depan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang penting berkenaan mengenai bersatu hati bersama Tuhan. Ya. Yang pertama itu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bersatu hati itu adalah berbicara mengenai bilangan orang yang percaya. Bilangan orang yang percaya. Nah, bilangan orang yang percaya ini di hadapan Tuhan sangat bernilai. Karena dasar daripada pekerjaan Tuhan di muka bumi, dasar daripada penyelamatan Tuhan di muka bumi adalah orang yang percaya. Ya, Yesus pun diturunkan menjadi manusia di bumi melalui bilangan orang yang percaya. Dilahirkan daripada keturunan orang yang percaya. Nggak mungkin daripada bilangan orang yang tidak percaya. Ya, karya keselamatan, mujizat yang daripada Tuhan itu dinyatakan dari bilangan orang yang percaya. Janji-janji Tuhan diturunkan itu melalui bilangan orang yang percaya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jadilah orang yang terbilang menjadi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan. Karena melalui bilangan orang yang percaya, banyak hal-hal yang Tuhan ingin lakukan bagi kita, bagi kelompok kita, dan bagi keturunan kita ke bawah. Sangat banyak. Ya, cukup bagi Tuhan ada iman di bumi. Ya, enggak terlalu banyak, cukup 2 orang, 3 orang saja Tuhan bisa lakukan. Ya, Tuhan bisa nyatakan kasih-Nya, Tuhan bisa nyatakan kuasa-Nya. Cukup 2 orang saja. Yang sehati, yang sepakat di dalam Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang 2 orang enggak terlalu susah ya. Ya, tetapi sepakatnya ini loh. Ya, bila 2 orang sepakat dalam nama Tuhan, suami istri sepakat dalam nama Tuhan, itu luar biasa. Tuhan katakan terikat di bumi, terikat juga di surga, itu luar biasa. Masalahnya kita terikat gak nih satu dengan yang lainnya? Ya, suami dan istri berdua bersama, sepakat dalam nama Tuhan. Masalah ya dihadapi bersama, tetapi ketika menghadapi tantangan, halangan, hambatan, permasalahan, penderitaan, ya apakah kita tetap sehati, sepikir dalam Tuhan? Ketika kita bisa sehati, sepikir dalam Tuhan, nah bisa melakukan hal-hal yang lainnya. Ya, walaupun ada masalah, pasti yang namanya orang hidup kan, orang membina satu rumah tangga itu pasti ada masalah. Nggak mungkin ada masalah, pasti. Tetapi kalau sehati di dalam Tuhan, kita nggak ngomongin banyaknya harta, materi dan kekayaan, nggak. Tetapi dia sehati di dalam Tuhan, apakah Tuhan tutup mata? Apakah Tuhan membiarkan saja? Apakah Tuhan tidak menunjukkan kuasa-Nya dan pemeliharaannya kepada orang yang percaya? Ketika 2 orang sehati dalam Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, Tuhan menunjukkan luar biasa jalan-jalan yang nggak bisa dipikirkan oleh akal pemikiran kita. Tapi yang terpenting adalah 2 orang ini sehati dalam tangan Tuhan, sehati bersama-sama dengan Tuhan, itu penting. Ya, dengan sehati badai bisa berlalu. Dengan sehati Tuhan memberkati orang tersebut. Dengan sehati mereka bisa menjadi terang bagi yang lainnya. Memberikan kekuatan bagi yang lainnya. Dengan sehati. Ini 2 orang yang sehati loh, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi 2 orang ini udah luar biasa.
bisa banyak melakukan hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Dan Tuhan bisa lakukan melalui kedua orang ini yang sehati dalam nama Tuhan. Permasalahan kita sehati enggak? Ya, kalau di dalam keluarga berdoa bersama, beriman bersama. Nah, ini yang penting. Ya, sehati enggak kita? Ketika kita berdoa bersama suami dan istri, kita sehati enggak? Atau kita doa masing-masing? Enggak salah sih, tapi memang Tuhan ajarkan sehatilah engkau dalam doa. Ya, sehati. Ya, suami doain istrinya, istrinya doain suaminya, gitu. Sehati. Yuk kita sama-sama berdoa yuk mah, gitu ya. Yuk Pi kita berdoa sama-sama yuk. Oh, itu seneng ya kayaknya. Amin, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, jangan waktu-waktu pas mau pacaran aja gitu loh. Ya, ya romantis doa sama-sama. Tapi pas waktu kita menjalani kehidupan juga pun kita sama-sama. Ya, dimulai dari doa dan terus dalam doa. Ya, sehati. Itu lebih luar biasa. Ya, keharmonisan bisa terjaga karena dia sehati di dalam Tuhan, sehati. Ya, kalau misalnya ada masalah pun itu di dalam kesehatian kelihatan. Ya, di dalam doa itu juga getarannya, frekuensinya kelihatan. Jadi kalau misalnya kita mau tetap ya dalam keharmonisan, kerukunan, ya jagalah kesehatian ini. Itu penting. Ya, komunikasi bisa terjaga karena ada kesehatian. Jaga. Bilangan orang yang percaya. Ya, Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa melalui dua orang yang sepakat. Nah, banyak kejadian-kejadian di dalam Alkitab yang Tuhan lakukan melalui ya satu dan dua orang yang sepakat. Ya, Yosua pasal ke-6, Yosua dan bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dengan iman kepada Tuhan. Nah, tembok tersebut roboh sebagai hasil daripada ketaatan mereka dan iman mereka, kesehatian mereka. Ketika firman Tuhan diturunkan kepada Yosua dan mereka melihat bahwa tembok ini terlalu besar, nggak mungkin dikoyakkan, dihancurkan. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk mengalahkan kota pertama di kota Kanaan, yaitu tembok Yeriko. Ya, Tuhan memberikan perintah, ayo sehati yuk, sepikir yuk, keliling ke kota ini, tembok ini 7 hari. Ya, naikkan pujian, naikkan penyembahan, runtuh. Ya, ketika ada masalah, ada tantangan, yuk kita masuk dalam hadirat Tuhan yuk, suami istri, kita menyembah Tuhan yuk, kita mengangkat suatu pujian kepada Tuhan yuk, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, biar namanya yang diagungkan. Tuhan turun tangan, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti turun tangan. Ya, pujian harus tetap dijalankan, ucapan syukur harus tetap dinaikkan sendiri bersama-sama. Ya, ucapkan syukur kepada Tuhan sama-sama. Ya, jangan kayak Ayub istrinya yang Ayub puji Tuhan, Ayub bersyukur kepada Tuhan, istrinya mati sajalah kau. Jangan, harus sama-sama Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau suami memimpin dalam doa, istri ikut, dukung. Ya, kalau istri juga berdoa, ya suami juga harus dukung sama-sama. Karena memang nggak selalu laki-laki kuat. Kadang ya memang perempuan karena sama-sama. Iya, jujur saya juga kadang dalam kelemahan, tetapi ada yang lainnya yang menguatkan. Ada orang lain yang memberikan support, ada orang lain yang memberikan motivasi sehingga tetap terjaga. Ya, komitmen di hadapan Tuhan. Fighting spirit di dalam Tuhan. Kita belajar untuk menjadi orang-orang yang termasuk bilangan orang yang percaya. Amin, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, bilangan maksudnya jangan sendiri berdua begitu. Ya, bilangan yang percaya paling minimal 2 aja. Begitu. Tuhan bisa lakukan pemulihan, bisa melakukan mujizat, bisa lakukan campur tangan Tuhan. Cukup 2 orang aja. Ya, itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, ini menyambung hal yang pertama, setia dalam perkara yang kecil. Ya, Tuhan juga akan memberkati kita dalam perkara-perkara yang besar. Karena perkara-perkara yang besar dimulai daripada hal yang kecil. Nah, kemudian Ibu Bapak yang kasih oleh Tuhan, bersatu hati bersama dengan Tuhan itu berbicara mengenai
terikat bersama, menyatu bersama dengan Tuhan. Ya, terikat bersama, menyatu bersama firman-Nya. Ya, Bapak Ibu bisa membacanya di dalam kitab Kejadian pasal ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ya. Nah, suatu pertanyaan yang saya lontarkan yang ada ketika saya membaca ayat ini. Nah, di dalam ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah, ini dia nih Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Iya, sudah dibilangin oleh Tuhan buah pohon pengetahuan yang di tengah itu jangan dimakan. Ini kan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah, ini dia nih, baik untuk dimakan. Baik, padahal Tuhan dia bilang jangan, itu nggak baik. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Nah, ini dia nih. Lalu dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi suami Hawa, Adam itu sama-sama ketika ular itu mencoba dan menggodai Hawa, perempuan tersebut. Ya, kalau ditanya Adam tahu nggak? Tahu. Adam melihat, Adam melihat. Nah, pertanyaan kenapa Adam membiarkan? Nah, itu kan memang suatu dilema ya, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di manakah Adam? Di manakah dia sebagai imam? Harusnya dia memberikan teguran ketika perempuan tersebut, istrinya itu mendekat ke pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk, memberikan awasan, jangan tarik tangannya. Ya, berikan pengertian, jangan di situ, jauh. Firman Tuhan mengingatkan kembali. Tetapi Adam juga melakukan kesalahan. Hawa juga melakukan kesalahan, dia membiarkan. Dan mereka bersama-sama jatuh ke dalam dosa. Walaupun mereka bersama, namun tidak menyatu di dalam firman. Ya, walaupun mereka bersama, mereka tidak menghiraukan firman Tuhan, membiarkan saja. Kelihatannya kehidupan mereka itu di dalam Taman Eden itu rukun, harmonis dan diberkati Tuhan, lancar aja. Ya, nggak ada kerikil, nggak ada yang jahat. Tetapi di situ ada iblis yang selalu mencari celah. Ada iblis yang berniat jahat untuk menjatuhkan mereka orang berdua. Ya. Dan iblis melihat ada celah. Ada celah. Walaupun bersama, rukun harmoni diberkati Tuhan, tapi ada celah. Dan iblis masuk. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Bersama. Tapi tidak menyatu di dalam firman-Nya. Ya, bersama-sama. Jatuh dalam dosa, tapi Tuhan ditinggalkan. Dilepaskan. Tetapi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan bersama. Ya, itu berbicara bukan hanya berdua menjadi satu, tapi juga ada Tuhan di tengah-tengah mereka sekalian yang gak boleh lepas daripada firman Tuhan. Bersama dan menyatulah di dalam firman-Nya. Ya, bersama, berdua, sepakat, tetapi juga tetap pegang firman-Nya. Firman itulah yang menjadi dasar Tuhan menolong kehidupan kita. Firman itulah yang menjadikan dasar alasan Tuhan buka jalan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lalukan firman Tuhan. Jika Tuhan berbicara kepada kita, menasihati, memberi peringatan, itu berarti Tuhan mengasihi kita sekaliannya. Ya, bersama, ya, tetapi harus menyatu dalam firman Tuhan. Bersama dan menyatu di dalam firman Tuhan, maka kita akan merasakan sungguh ya kerukunan yang sempurna karena ada Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Keharmonisan karena ada campur tangan Tuhan yang menyokong, yang memberikan kelengkapan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan pun, jika ada Tuhan, kita rasakan ada damai. Ya, ada damai. Bersatu di dalam firman-Nya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Kita nggak bisa katakan biar istri aja yang bertumbuh dalam Tuhan, suami kerja aja, nggak bisa. Ya, komunitas juga nggak bisa seperti itu kepada kaum pria. Ya, yang jadi imam tuh kepala aja ya, yang doa ya. Jadi istri nggak sama-sama. Baik kaum wanita, kaum pria itu mesti bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Nggak boleh ngandelin ya istri aja lah yang berdoa, suami aja yang berdoa. Nggak, sama-sama. Harus sama-sama menyatu dalam firman Tuhan. Jadi nggak bisa bersebelah ibu bapak di kasih Tuhan. Bersama-sama supaya kita semakin lekat di dalam Tuhan. Nah, itu hal yang kedua. Ya, bersama menyatu di dalam firman-Nya. Karena bersama dan menyatu dalam firman-Nya, Tuhan akan campur tangan dan menolong kehidupan kita. Ya, kerukunan, keharmonisan dan berkat Tuhan itu sungguh nyata dan kita rasakan, oh ada Tuhan. Ya, walaupun mungkin ada celah tapi ada Tuhan yang bisa mengcover kehidupan kita. Kemudian ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, ya bersama ya bersatu hati bersama Tuhan itu berbicara mengenai hal yang ketiga, yaitu berdoa dan saling berjaga-jaga. Ya, saya ambil satu ilustrasi. Kalau menjelang pemilu, biasanya ada surat edaran ya dari dinas turunin ke RT ke RW supaya ada sistem keamanan lingkungan di jadwal. Keluarga A dengan keluarga B nanti siskambling una malam. Dimulai dari jam 12 malam, jadi jam 12 sampai jam 2. Ini diatur begitu. Jadi satu hari bisa 2 sesi atau 3 sesi begitu. Besoknya begitu. Ya. Nah, sekarang ronde malam itu nggak dilakukan lagi. Yang dilakukan itu petugas keamanan. Ya. Jadi nggak dilakukan lagi. Nah, bagi kita sebagai orang yang percaya, kita harus saling berjaga-jaga, berdoa dan saling berjaga-jaga. Karena apa ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan? Karena ada si iblis yang mencoba untuk masuk di dalam celah-celah kehidupan kita. Ya, celah-celah kehidupan kita. Matius pasal yang ke-26 ayat ke-41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya, ketika Yesus memasuki masa-masa penyaliban, dia meminta sahabat-sahabatnya Petrus, Yakobus dan Yohanes itu menemani kehidupannya untuk berdoa. Kemudian Yesus mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Jadi memang berjaga-jaga dan berdoa itu enggak sendiri, bersama-sama di dalam satu komunitas, saling melengkapi, saling menasihati, saling berjaga-jaga. Ya, bukan ditumpukan kepada ibu gembala gitu ya, ditumpukan kepada majelis gereja, bukan. Sama-sama kita saling berjaga-jaga. Ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kita tetap kuat di dalam roh Tuhan. Nah, si jahat mengerti siapa kita. Ya, tahu. Ya, si jahat tahu siapa kita. Jadi nggak usah diajarin lagi, dia tahu karena memang dia lihat, wah ada celah nih, bisa dapat aja. Nah, dapat melihat celah yang terbuka di dalam kehidupan kita. Ketemulah, ya si jahat tahulah manusia. Apalagi sudah jatuh ke dalam dosa, celahnya banyak. Nah, tetapi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya kita kuat. Karena ada orang-orang yang mengasihi kita, yang berdoa untuk kita. Jadi walaupun ada celah, ada yang mengcover kehidupan kita. Ya, kita kuat karena ada doa orang lain. Dan ada orang yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Nah, ada ibu yang berdoa, ada ayah yang berdoa, ada istri yang berdoa, ada suami yang berdoa, ada rekan sahabat yang berdoa, ada ibu gembala yang berdoa. Mungkin ada anak-anakmu juga yang berdoa kepadamu supaya Tuhan memberkati usahamu. Ya, doa itu benteng.
bagimu, yang melindungi engkau daripada si jahat. Jadi ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada doa-doa yang lainnya yang membuat kita itu tetap segar, tetap lancar, usaha kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih dalam kerukunan, dalam harmonisan itu ada doa. Doa itu benteng ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Benteng. Jangan menganggap bahwa doa itu nggak ada value-nya. Jangan. Kalau ada orang mengatakan saya bantu dalam doa, ya itu luar biasa. Karena di dalam doa kuasa Tuhan juga bekerja, melindungi. Ayub berdoa kepada Tuhan dengan memberikan persembahan supaya anak-anaknya diampuni, dilindungi oleh Tuhan. Sebagai penutup ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya kita hidup di dalam kesatuan. Kita hidup di dalam satu komunitas. Ya, walaupun ada si jahat yang ingin mencoba melepaskan kita daripada perhimpunan orang yang percaya, melepaskan kita daripada iman kita kepada Tuhan. Ya, tetapi ketika kita menyatu, ya satu dengan yang lainnya, ketika kita menyatu di dalam firman-Nya, maka walaupun ya si jahat itu ingin melepaskan kita, tetapi karena kita menyatu dengan firman, celah-celah yang kosong itu diisi dengan yang lainnya, dengan doa-doa yang lainnya. Dengan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjadi kuat. Ya, sehingga janji Tuhan itu amin dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merindukan campur tangan Tuhan, merindukan kemenangan dalam kehidupan kita, merindukan pemulihan dalam kehidupan kita, menyatu di dalam Tuhan dan di dalam persekutuan kita satu dengan yang lainnya, sepakat bersama. Amin ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Sepakat bersama. Bersatu hati bersama. Ya, saya bacakan sebagai penutup. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ini janji Tuhan. Yang ngomong bukannya Pak Rahmat, bukan. Ini firman Tuhan. Yesus yang ngomong. Ya, dia akan mempertanggungjawabkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Ya, firman-Nya itu teruji. Yang terpenting adalah sepakat. Dua orang hati dalam nama Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Mari ibu bapak, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, jika engkau merasa berat dalam hatimu, engkau bisa berpegang kepada pasanganmu, suami dan istri berpegangan tangan di hadapan Tuhan. Dia bisa anak dengan orang tua atau rekan sekaliannya. Kita mau berdoa sepakat di hadapan Tuhan. Haleluya. WRC-nya bisa bantu ya Bu ya. Saya nggak hafal dari awalnya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku
bersama-sama sepakat akan kuasa-Mu Tuhan. Akan kuasa Tuhan, akan janjinya, akan firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pegang janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Engkau ada. Jikalau kami berdoa, meminta sepakat satu dengan yang lain, kuasa Tuhan dinyatakan. Firman Allah hidup, firman Allah kuat, firman Allah begitu menyentuh pada saat ini. Izinkan kami memiliki kesepakatan bersama dengan firman-Mu Allah. Mengimani apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sampaikan itu benar adanya. Tidak ada keraguan untuk kami memegang firman-Mu, mengimani firman-Mu. Karena firman Allah adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak hal yang perlu Tuhan Engkau ajarkan bagi kami. Tapi kami tetap bersyukur. Meskipun Tuhan hanya sebagian mungkin kami bisa menangkapnya. Tapi Roh Kudus akan menyempurnakan apa yang kami dengar. Mengingatkan kami kembali akan firman-Mu. Supaya kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Yang mau mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Taat kepada-Mu. Bertekun dalam doa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Percaya akan kuasa firman-Mu, kuasa janji-Mu. Di situ kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dan nyata dalam kehidupan kami. Sudah terbukti ya Allah. Dan sudah Engkau nyatakan bagi kami. Ulangi lagi ya Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kami. Ulangi lagi ya Tuhan, lakukan itu dalam keluarga kami. Ulangi lagi ya Tuhan, tanda-tanda heran itu. Kegenapan janji Tuhan bagi gereja-Mu. Supaya kami semua bisa bertumbuh, berkembang gereja ini. Oleh karena di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan yang sepakat mengatakan bahwa gereja ini milik Tuhan, akan berkembang, akan terus Engkau berkati. Jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk mendengar firman Allah. Jiwa-jiwa datang diselamatkan oleh Tuhan. Kami sepakat dengan firman Allah. Satu orang percaya dan seisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan. Satu orang bertobat, maka keluarga GSC Fajar Baru akan terus mengalami terobosan ilahi. Mujizat heran, tanda heran, kuasa Tuhan nyata bagi kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat segala bentuk kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar bersama-sama. Kami akan terus diingatkan oleh Roh Kudus melakukan dan mengingatkan kami. Supaya tidak ada keraguan di dalam kami mengiring Engkau. Tidak ada keraguan di dalam kami mendengar firman Allah. Tidak ada keraguan untuk kami beriman kepada Allah. Karena di dalam iman yang sepakat percaya akan kuasa Allah, di situ ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah saat ini dikuatkan oleh Tuhan. Kami sepakat bahwa firman Allah, kesembuhan, kekuatan daripada Allah turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mensyukuri kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Angkat hatimu di hadapannya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu.
ada kasih yang melebihi kasih Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan bukan lalu saja dalam hidup kami, tapi kasih Tuhan terukir dalam lubuk hati kami. Di hati ini ada Allah. Di hati ini kami boleh Tuhan merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Di hati ini Tuhan berfirman bagi kami. Di hati kami ini Engkau bertahta ya Allah, menguasai seluruh hidup kami. Kami merasakan menikmati kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Sepanjang hari-hari yang kami lewati, kami melibatkan Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan. Sepanjang hari-hari yang kami lewati, kami bergantung penuh kepada Allah dan kami menikmati kuasa-Mu. Sepanjang hari-hari yang kami lewati, kami memandang akan kuasa Tuhan dan kuasa Allah yang ajaib nyata dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami menjauh. Tidak ada alasan kami tidak setuju dengan firman-Mu. Kami sepakat dengan firman-Mu Allah, bahwa Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Apa yang kami ikat di dunia ini melalui doa kami, terikat juga di surga. Kami diikat oleh kasih Tuhan, kami diikat oleh kuasa Tuhan, kami diikat oleh kekuatan tangan ilahi. Terima kasih Tuhan, kami tetap ada dalam naungan Allah, dalam pemeliharaan-Mu Allah, dan di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami yang pertama dan kedua diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani juga diberkati oleh Tuhan. Dan jemaat-jemaat yang sudah hadir juga diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas kami dan juga anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang melayani. Doa kami untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Jadikan mereka terang, jadikan mereka garam, jadikan mereka hidup mereka bersinar ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami sepakat Tuhan, kami akan menjadi anak-anak Tuhan, alat yang mulia di dalam tangan Tuhan, yang dapat Tuhan pakai untuk menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara yang terdekat kami Tuhan, yang senantiasa kami doakan, yang kami bawa dalam doa. Atas pergumulan mereka, berkatilah mereka ya Allah. Demikian Engkau berkati Ibu Yani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami sepakat Ibu Yani sudah dijamah dan dipulihkan oleh Allah. Demikian juga kami bersepakat berdoa bersama-sama untuk Ibu Nana. Ibu Nana pun mengalami pemulihan daripada Allah. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan, kuasa nama Yesus menyembuhkan. Di sini ada doa, di dalam alam roh Allah mengerjakan ya Allah, sesuai dengan iman kami. Kami sepakat Tuhan, bahwa Tuhan mengabulkan setiap doa yang sudah dinaikkan oleh anak-anak Tuhan dalam ibadah pertama dan kedua. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini dengan penuh cinta dan kasih kami kepadamu Allah. Kami memohon kepadamu Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini bahkan hari-hari esok ke depannya Allah, kami mohon penyertaan Tuhan, penyertaan Allah yang heran menyertai kami, sehingga kami dapat menyaksikan tentang kasih-Mu, tentang kehebatan-Mu, tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sepakat juga berdoa untuk doa pujian penyembahan yang akan diadakan tanggal 14. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja dalam acara ini. Kuasa Tuhan mengalir dan kami yang hadir boleh merasakan, menikmati, mengalami kuasa Tuhan. Demikian waktu kami mengadakan ulang tahun kaum wanita yang akan diadakan hari Rabu. Kuasa Tuhan juga bekerja, Tuhan menolong, menyertai ibu-ibu KSC Pajar Baru senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada damai sukacita yang berasal daripada Roh Kudus melingkupi kehidupan kami. Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Ketiong, tidak sia-sia kami datang ke gereja, tidak sia-sia kami beribadah, tidak sia-sia kami mengikut Yesus, karena di dalam pengiringan kami kepada Tuhan ada keselamatan, ada berkat, ada pemeliharaan, ada kuasa Tuhan menyertai kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Allah, angkatlah kedua tanganmu, mari kita sepakat untuk menerima berkat yang daripada Allah dengan penuh iman, iman yang mengimani kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena saudara dan saya datang ke rumah Tuhan,
dengan hati yang rindu menyembah memuji Tuhan. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Bapa yang melimpah turun atas hidupmu. Apapun bentuk berkat itu sesuai dengan kebutuhanmu. Dia sanggup melakukan, dia akan mencurahkan dalam hidupmu. Roh damai sejahtera sukacita daripada Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Sehingga hidupmu bersinar, bercahaya, menjadi berkat bagi sesama. Mulai saat ini dan sampai selamanya. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Amin. Biarlah kasih Tuhan selalu terukir di lubuk hati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.